Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil kerja yang telah kami lakukan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri di Reda Besi Rendaya, NIM M0405-24109. Lalu ada Aura Azhara Rone dengan NIM M0405-24109. Lalu terakhir ada Malika Askia Kindah dengan NIM M0405-24166. Tujuan kami mengerjakan tugas ini adalah untuk yang pertama menerapkan konsep struktur diskrit dalam pemecahan permasalahan nyata. Lalu yang kedua itu melatih kemampuan analitis, pemodelan matematis, dan juga implementasi konsep kombinatorika, teori bilangan, graf, tri, bahasa formal, dan otomata. Lalu yang terakhir mendorong kerja kolaboratif dan kemampuan presentasi ilmiah. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan bagian A, kombinatorika dan teori bilangan. Oke, di sini di bagian A terdapat studi kasus mengenai kompetisi data mining dengan total mahasiswa 800 peserta yang dimana harus mengikuti ujian tulis dengan 4 materi yaitu algoritma, pemrograman, basis data, dan machine learning. Nah, di sini kita harus masalah utama yang ingin dibahas adalah berapa banyak peserta yang lulus minimal satu ujian, berapa yang tidak lulus sama sekali, berapa yang lulus tepat 2, tepat 3, bahkan 4. Nah, informasi ini penting untuk didapatkan karena akan ditanyakan juga yang akan maju ke babak selanjutnya. Untuk pemodelan permasalahannya menggunakan konsep himpunan. Setiap materi direpresentasikan sebagai satu himpunan. Di sini diketahui A itu sebagai peserta yang lulus algoritma, P peserta yang lulus pemrograman, B peserta yang lulus basis data, dan M peserta yang lulus machine learning. Nah, digunakan juga prinsip inklusi-eksklusi. Sebagai contohnya di sini ditanyakan berapa banyak peserta yang lulus minimal satu ujian. Menggunakan prinsip inklusi eksklusi diperoleh menggunakan cara di sini L1 sebagai list 1 sama dengan S1 dikurang S2 plus S3 dikurang S4 yang dimana S1, S2, S3, S4 ini adalah jumlah banyaknya angka yang yang di himpunan A, jumlah angka yang di himpunan P dijumlahkan dikurangi dengan irisan kedua, irisan ketiga, dan irisan yang keempat sehingga didapatkan total 700 yang dimana 700 ini peserta yang lulus lebih dari sama dengan satu ujian. Nah, untuk selanjutnya terdapat juga peserta yang tidak lulus satu ujian itu dengan menggunakan cara E0 atau exact 0 di sini diperoleh menggunakan cara dari total dikurangi dengan L hasil yang A tadi yaitu 800 dikurang 700 sehingga diperoleh 100 peserta yang tidak lulus satupun ujian. Selanjutnya juga ada peserta yang lulus tepat 2 ujian. Masih menggunakan cara yang sama, hanya angka-angkanya saja yang berubah. Seperti di sini, E2-nya sama dengan S2 dikurang kombinasi 1 dari 3 dikali S3 ditambah kombinasi 2 dari 4, S4 diperoleh hasilnya 280 peserta yang lulus tepat 2 ujian. Lalu ada juga peserta yang lulus 3 ujian diperoleh hasilnya 140 peserta. Dan yang terakhir, peserta yang maju ke babak kedua adalah 240 peserta. Nah, hasil dari bagian A sampai ini digambarkan melalui diagram Venn ini. Di sini hasilnya ada dengan semestanya 800 dan yang tidak lulus satu pun ada 100. Di sini diberi keterangan C1 sebagai A, C2P, C3B, dan C4-nya M. Untuk bagian selanjutnya silahkan lanjut. Oke, untuk bagian B, jadi di sini ada kasus di mana mahasiswa ini diminta buat menganalisis jaringan jalan utama di Kota Bogor. Nah, terus titik-titiknya udah disiapin di tabel titik A sama titik B. Arahnya juga. Tugas yang A itu dia disuruh ngebuat graf yang menggambarkan tata letak wilayah Kota Bogor. Jadi grafnya kayak gini. Kalau berdasarkan dari tabel, lalu yang B dari gambar yang tadi, yang bagian A itu IPB Dramaga dia simpulnya cuma satu nyambung sama terminal Bubulak. Terus kalau terminal Bubulak itu juga dia nyambung sama Dramaga, terminal Ladun sama Simpang Semplak. Simpang Semplak dia nyambungnya tiga juga, Jembatan Merah juga tiga. Terus nah di sini kita nemu balai kota dia nyambung sama nyambung sama 5 titik. Berarti simpulnya dia ada apa derajatnya dia ada 5. Artinya dalam lalu lintas apa jadi itu berarti di balai kota ini dia rawan macet. Terus dia tuh pusat distribusi arus kendaraan sama tempatnya ini strategis buat pengaturan transportasi publik. Nah, lanjut ke bagian C, apakah terdapat siklus pada graf tersebut? Siklusnya yang saya ngambilnya yang dari Jembatan Merah, Stasiun Bogor, sama Terminal Merdeka. Dia diartiinnya ada bisa ke tujuan, ke titik tujuan itu bisa lebih dari satu jalur. Bagian D, bagaimana cara Anda menggunakan konsep BFS? Derajatnya ada tiga ya, jadi Jembatan Merah, dari Stasiun Bogor ke Jembatan Merah, Stasiun Bogor ke Balai Kota, terus Stasiun Bogor ke Terminal Merdeka. Untuk perpindahan yang kedua itu berarti kan dari titik yang tadi disebutin dari Terminal Merdeka, Jembatan Merah sama Balai Kota. Nah, dari Terminal Merdeka ini dia bisa ke Simpang Gunung Batu sama Jembatan Merah. Tapi karena di Terminal Merdeka ini tapi karena Jembatan Merah tadi udah disebut kan bisa stasiun Bogor ke Jembatan Merah, jadi Terminal Merdeka jalannya ke Simpang Gunung Batu. Lalu lanjut ke yang dari Jembatan Merah, dan Jembatan Merah ini bisa jalan ke Simpang Semplak sama Terminal Merdeka. Tapi karena alasan yang sama kayak tadi Terminal Merdeka udah disebut jadi Jembatan Merah bisanya ke Simpang Semplak. Dan itu tadi ada eh, 9 kalau nggak ada stasiun. Jadi ada stasiun Bogor, Terminal Merdeka, Jembatan Merah, Balai Kota, Simpang Gunung Batu, Simpang Semplak, Kebun Raya Bogor, Lapangan Sempur, dan juga Tugu Air Mancur. Kalau yang E ini kan dia dimintanya kualitas jalan kota menjadi yang terbaik. Jadi kita asumsinya dari balai kota. Nah,
Jadi total biaya minimalnya itu tinggal dikaliin aja 25,6 kali 700 juta sama dengan 17 miliar 920 juta. Lalu selanjutnya dua titik lokasi terjauh. Nah, yang terjauh ini IPB Dramaga sampai Baranang Siang. Kalau jarak di total hasilnya 10,3 kilo. Lalu selanjutnya kalau misal ada 3 jalur jalan layang biar mengurangi macet, itu yang paling strategis itu ada stasiun Bogor ke Balai Kota ke Kebun Raya Bogor, terus simpang Yasmin ke Pasar Jam 2. Selanjutnya jika jadi penutupan jalan di salah satu ruas, nah, jalur alternatif yang bisa dipakai itu ini bisa dari IPB Damaga tuh misal dari ke Terminal Bubulak, Simpang Semplak, Jembatan Merah, Stasiun Bogor, Balai Kota, Kebun Raya Bogor, terus sampai ke Baranang Siang. Lalu untuk bagian B yang terakhir ini yang bagian J, misal pemerintah kota ini mau buat jalur BRT. Nah, tiga ruas jalan yang strategis itu bisa dilalui jalur BRT, ruas stasiun Bogor ke Balai Kota ke KRB, dan Pasar Jambu 2 ke IPB Baranang Siang. Untuk bagian C bisa dijelaskan oleh Laura. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C dari proyek kami, yaitu tentang teori bahasa formal dan automata. Jadi di sini kita disuruh pilih salah satu tentang bahasa string biner, bahasa kata yang dimulai huruf vokal, atau bahasa semua string biner yang tidak mengandung substring satu-satu. Nah, di sini kita memilih bahasa semua string biner yang memiliki jumlah satu genap. Nah, jawabannya yang pertama definisi bahasa didefinisikan sebagai bahasa L sebagai himpunan semua string biner yang memiliki jumlah simbol satu genap. Yang mana L itu memiliki jumlah simbol satu dalam W adalah dan W adalah genap. Artinya sebuah string akan diterima apabila banyaknya angka satu di dalam string tersebut merupakan bilangan genap, termasuk juga nol. Sekarang kita masuk ke DFA dan NFA dalam diagramnya. Automata hingga yang digunakan adalah Demetric Finance Automaton atau DFA. Dengan spesifikasi sebagai berikut, alfabetnya ada 0 dan 1, himpunan stage-nya ada key 0 dan key 1, dan stage awalnya tuh di key 1. Statement akhirnya juga ada di Q1. Makna stage yang ada di atas tadi, yang ini dan ini, itu Q1 itu jumlah simbol 1 yang telah dibaca genap. Dan Q0 merupakan jumlah simbol 1 yang telah dibaca ganjil. Fungsi transisinya, ketika stage Q1 di input 0, maka dia akan beralih ke Q1, tetap ada di Q1. Dan ketika Q1 di input 1, maka dia akan beralih ke Q0. Terus ada stage Q0, ketika dia di input 0, maka dia akan tetap di Q0. Dan terakhir ada stage Q0, ketika di input 1, maka dia akan beralih ke Q1. Nah, diagram DFA ini terdiri dari dua stage. Yang pertama Q1 sebagai stage awal sekaligus stage akhir, dan Q0 sebagai stage antara. Aturan transisinya membaca simbol 0 tetap di stage yang sama, membaca simbol 1 berpindah stage genap atau ganjil. Ini contoh hasil gambar diagram DFA yang telah kami buat. Jadi nanti di startnya dari Q1, kalau dia dapat input 0, maka dia akan kembali ke Q1 lagi. Kalau dia dapat input 1, dia ke Q0, dan kalau dia Q0 dapat input 1, dia bakal berakhir di Q1 lagi. Dan dia bakal diterima kalau dia berhenti atau finish di Q1. Contoh contoh string yang diterima atau ditolak. Yang pertama yang diterima, yang ini string kosong. Karena tadi kita di awal juga punya ketentuan kalau misalkan string yang diterima itu angka satu yang genap dan string dan juga nol. Ada nol, terus ada satu satu, jumlah satunya ada dua. Ada 1010, jumlah satunya juga ada dua. Dan yang terakhir ada 1100, jumlah satunya juga dua dan genap. String yang ditolak yaitu jumlah satunya ganjil. Contohnya ada satu yang kita tahu jumlah angka satunya ada ganjil, 10 juga ganjil, 101 juga ganjil, 111 juga ada 31 jadi ganjil. Dan yang terakhir ini 100, jadi angka ganjilnya ada satu. Dan yang terakhir penjelasan logika automatanya. Jadi automata bekerja dengan melacak paritas genap atau ganjilnya. Jumlah simbol satu yang dibaca. Automata selalu mulai di stage Q1, kayak yang ada di gambar tadi. Karena sebelum membaca input jumlah satu sama dengan 0 dianggap genap. Jika membaca simbol 0, jumlah satu tidak berubah sehingga automata tetap berada di stage yang sama. Jika membaca simbol satu, jumlah satu berubah dari genap ke ganjil atau sebaliknya, hingga automata berpindah stage. Sehingga seluruh input selesai dibaca. String diterima jika automata berada di stage Q1. Dengan mekanisme ini, DFA dapat menentukan apakah jumlah simbol satu pada suatu string bersifat genap atau ganjil. Untuk penutup, melalui kegiatan project based learning kita pada saat ini, pada mata kuliah struktur diskret ini, kelompok kami dapat menerapkan konsep-konsep teori yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang lebih nyata dan kontekstual. Pada bagian A, kita belajar tentang prinsip inklusif eksklusif yang mana digunakan untuk menganalisis data kelulusan ujian secara sistematis. Dan pada bagian B, kelompok kami belajar tentang konsep graph dan tree dimanfaatkan untuk memodelkan jaringan jalan di Kota Bogor serta menganalisis keterhubungan jalur pendek dan rekomendasi transportasi. Dan yang terakhir, pada bagian C, kelompok kami belajar tentang teori bahasa formal dan automata diterapkan untuk merancang DFA yang mampu mengenali bahasa dengan aturan tertentu. Secara keseluruhan, PBL ini membantu kelompok kami memahami bahwa konsep struktur diskret tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki peran penting dalam permodelan dan pemecahan masalah di dunia nyata, khususnya di bidang informatika dan sains data. Dan terakhir, kelompok kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah struktur diskret atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama pelaksanaan PBL ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan dan video presentasi ini. Semoga hasil dari proyek ini dapat memberikan manfaat dalam bidang informatika. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.